Halo teman-teman, kembali lagi pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan mencoba membahas beberapa contoh soal P3K teknis untuk formasi operator layanan operasional. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman untuk videonya dengan beberapa contoh soal ini. Oke, kita mulai saja ya untuk soal yang pertama. Suatu pedoman atau panduan operator layanan operasional yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan proses evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip tertentu. Pentingnya mengikuti suatu pedoman atau kerangka kerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa proses evaluasi yang dilakukan secara objektif dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Prinsip evaluasi operator layanan operasional adalah berdasarkan A. Fakta, B. Data, C. Anggota, D. Penilaian, atau E. Pelaksanaan. Silakan dijawab teman-teman soal nomor 1. Oke, langsung kita jawab ya soal nomor 1. Jawabannya yang A ya teman-teman, fakta. Ini nanti teman-teman harus mengingat-ingat ya teman-teman terkait dengan bunyi atau konsep daripada soal tersebut gitu ya. Lanjut soal nomor 2. Dalam jabatan sebagai operator layanan operasional di instansi pemerintahan, fungsi perencanaan dijalankan melalui serangkaian kegiatan yang terorganisir dan terarah. Ini mencakup aktivitas-aktivitas seperti pengumpulan data, analisis kebijakan, pengembangan strategi, serta perumusan rencana tindakan yang mendukung tujuan-tujuan pemerintah. Dengan demikian, perencanaan menjadi aspek penting dalam menjalankan tugas sebagai operator layanan operasional untuk mencapai hasil yang diinginkan. Fungsi perencanaan dalam instansi pemerintahan dilakukan dalam kegiatan A. Pemberian motivasi kepada pegawai, B. Menyusun struktur instansi pemerintahan, C. Menentukan pegawai pada sebuah jabatan tertentu, D. Menentukan target pencapaian yang harus diraih di instansi pemerintahan, atau E. Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan. Oke ya, soal nomor 2 kita jawab ya teman-teman. Jawabannya yang mana? Yang D ya teman-teman. Jadi fungsi perencanaan dalam instansi pemerintahan itu dilakukan dalam kegiatan menentukan target pencapaian yang harus diraih di instansi pemerintahan. Seperti itu ya. Jadi harus diingat-ingat ya bunyi soal ataupun konsep daripada soal tersebut. Oke, soal nomor 3. Prinsip-prinsip yang dipegang oleh jabatan operator layanan operasional dalam sebuah instansi pemerintahan. Pertama, mereka menekankan pentingnya pembinaan pegawai dengan fokus pada pengembangan keahlian yang relevan dengan tugas mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka mengutamakan kompetensi dan keterampilan dalam melakukan tugasnya. Pentingnya mematuhi kode etik yang berlaku. Ini menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas mereka, para pegawai harus berperilaku sesuai dengan standar moral dan profesionalisme yang ditetapkan oleh kode etik profesi mereka, dan pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan. Asas pembinaan pegawai yang bekerja dengan mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah asas A. Perlindungan hukum, B. Profesionalitas, C. Akuntabilitas, D. Legalitas, E. Prosedural. Oke ya, kita jawab ya. Jawabannya yang mana teman-teman? Yang B ya, profesionalitas. Kita lihat kata kunci di sini. Pertama, mereka menekankan pentingnya pembinaan pegawai dengan fokus pada pengembangan keahlian yang relevan dengan tugas mereka. Ini ya.
Kemudian yang kedua ini ya, sesuai dengan standar moral dan juga profesionalisme. Jadi yang jelas itu adalah asas profesionalitas. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Peran operator layanan operasional dalam penyusunan ketentuan, pedoman, atau peraturan di instansi pemerintahan sangat penting dalam memastikan dapat beroperasinya dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan memberikan masukan teknis, mengembangkan standar, memfasilitasi dialog, dan memperjuangkan kepentingan, operator layanan operasional berkontribusi secara signifikan dalam pembentukan lingkungan yang teratur, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dalam konteks penyusunan ketentuan atau pedoman atau lainnya di instansi pemerintahan, proses yang melibatkan identifikasi masalah, analisis kebutuhan, dan pengumpulan data disebut sebagai A. Evaluasi ketentuan atau pedoman atau peraturan, B. Pembentukan ketentuan atau pedoman atau peraturan, C. Pelaksanaan ketentuan atau pedoman atau peraturan, D. Evaluasi ketentuan atau pedoman atau peraturan, E. Monitoring dan evaluasi ketentuan atau pedoman atau peraturan. Oke ya teman-teman, kita jawab soal nomor 4 ya. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B ya teman-teman. Pembentukan ketentuan atau pedoman atau peraturan. Jadi yang perlu diingat ini kata kuncinya adalah proses melibatkan identifikasi masalah, analisis kebutuhan, dan pengumpulan data. Disebut sebagai pembentukan ketentuan atau pedoman atau peraturan. Oke ya. Selanjutnya soal nomor 5. Penilaian kinerja jabatan fungsional operator layanan operasional adalah proses evaluasi yang dilakukan terhadap pegawai yang menempati jabatan tersebut. Tujuan dari penilaian kinerja ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas dan hasil kerja yang dilakukan oleh operator layanan operasional dalam konteks pekerjaan. Dengan demikian, penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta memberikan kontribusi yang maksimal. Penilaian kinerja jabatan fungsional operator layanan operasional bertujuan untuk A. Memastikan keadilan, B. Meningkatkan transparansi, C. Menjamin objektivitas, D. Mengutamakan meritokrasi, E. Menegakkan standar impartialitas. Oke ya, kita jawab soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 jawabannya yang C ya teman-teman. Menjamin objektivitas ya, ini ya. Jadi penilaian kinerja jabatan fungsional operator layanan operasional bertujuan untuk menjamin objektivitas. Selanjutnya soal nomor 6. Semua tahapan dan hasil penilaian prestasi kinerja jabatan fungsional operator layanan operasional haruslah dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terkait, termasuk oleh individu yang dinilai. Ini menciptakan lingkungan yang terbuka dan adil, di mana setiap orang memiliki pemahaman yang jelas tentang kriteria penilaian dan bagaimana keputusan penilaian dibuat. Pernyataan tersebut menegaskan prinsip A. Objektif, B. Terukur, C. Transparan, D. Partisipatif, atau E. Akuntabel. Oke ya, soal nomor 6 kita jawab ya. Jawabannya yang mana teman-teman? Yang C ya. Prinsip transparan. Di sini kita lihat ada kata kunci yang namanya haruslah dapat diakses. Oke. Ini kan transparan. Kemudian yang kedua itu di sini ya, menciptakan lingkungan ini ya yang terbuka dan adil, di mana setiap orang memiliki pemahaman yang jelas tentang kriteria penilaian dan seterusnya, begitu ya. Oke ya, jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Soal nomor 7.
Penilaian kinerja jabatan fungsional operator layanan operasional yang dilakukan mengacu pada praktik menjalankan proses penilaian dengan kejelasan, integritas, dan pertanggungjawaban. Pernyataan tersebut menegaskan prinsip A. Objektif, B. Terukur, C. Transparan, D. Partisipatif, atau E. Akuntabel. Oke ya, soal nomor 7 kita jawab. Soal nomor 7 jawabannya yang E ya teman-teman, akuntabel. Di sini kata kuncinya kita lihat ada kejelasan, integritas, dan juga pertanggungjawaban ya. Jelas pertanggungjawaban ini adalah bagian dari prinsip akuntabilitas atau akuntabel. Ini ya. Oke, jadi soal nomor 7 jawabannya E. Selanjutnya soal nomor 8. Seorang operator layanan operasional yang juga merupakan pegawai ASN diharapkan untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjadi landasan profesi ASN. Prinsip-prinsip ini merujuk pada seperangkat nilai atau etika yang harus dipegang teguh oleh setiap ASN dalam menjalankan tugasnya. Melalui prinsip-prinsip ini diharapkan bahwa seorang operator layanan operasional yang merupakan ASN akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menghormati hak-hak dan kepentingan publik, serta memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan masyarakat. Prinsip ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, kecuali. Ingat ada kata kecuali. A. Nilai dasar, B. Kode etik dan kode perilaku, C. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, D. Non-diskriminatif, atau E. Kualifikasi akademik. Oke ya, soal nomor 8 kita jawab. Soal nomor 8 jawabannya yang D ya teman-teman, non-diskriminatif. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Sebagai operator layanan operasional, perencanaan adalah tahap kritis yang memainkan peran sentral dalam menentukan keberhasilan. Perencanaan yang baik memastikan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Proses perencanaan ini melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan komprehensif, dimulai dari analisis awal hingga penyusunan rencana eksekusi yang terinci. Dengan memperhatikan semua langkah dalam perencanaan, operator layanan operasional dapat memastikan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sukses, tepat waktu, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Apa yang menjadi tujuan utama dari perencanaan dalam menjabat jabatan fungsional operator layanan operasional? A. Memaksimalkan biaya, B. Meningkatkan kecepatan pekerjaan, C. Mengurangi risiko pekerjaan, D. Memperpendek waktu pekerjaan, E. Memperoleh keuntungan pribadi. Silakan teman-teman. Oke ya, kita jawab ya. Soal nomor 9 jawabannya yang mana? Yang C ya teman-teman, mengurangi risiko pekerjaan. Tentu ini benar ya. Kalau memaksimalkan biaya tidak ya. Meningkatkan kecepatan pekerjaan tidak. Memperpendek waktu pekerjaan apalagi. E. Memperoleh keuntungan pribadi, ini apalagi ya, negatif ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya soal nomor 10, sekaligus soal terakhir pada video kali ini. Dalam praktik operator layanan operasional, seseorang dapat memiliki peran sebagai pengajar atau fasilitator. Sebagai pengajar, orang tersebut bertanggung jawab untuk memberikan informasi atau pelatihan kepada masyarakat atau kelompok tertentu. Sedangkan sebagai fasilitator, mereka membantu dalam memfasilitasi proses pembelajaran atau pertukaran informasi antara para peserta. Pedoman atau panduan yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas operator layanan operasional tersebut mencakup beberapa kriteria. Beberapa kriteria tersebut mencakup
A, B, C, D, atau E. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan pilihan yang tersedia. Oke ya, langsung kita jawab soal nomor 10 ya teman-teman. Soal nomor 10 itu jawabannya yang C ya. Kesesuaian materi, keterlibatan peserta, pemahaman dan penerimaan, penerapan pengetahuan, perubahan perilaku, dan umpan balik peserta. Jadi yang benar adalah yang C. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini untuk beberapa soal, latihan soal P3K teknis untuk formasi operator layanan operasional. Nantikan video-video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.